warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, sebelum mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterima dengan baik oleh kalian dan bisa diaplikasikan ke masyarakat atau ke negara. Ya, silakan KM untuk memimpin doanya. Fernanda, Ya Pak. ya silakan Fernanda pimpin berdoanya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini ya. Ainul Fazli, Ade Wulandari, Amelia Ananda, Bakti Falwaguna, Dadang, Endang Siti Nadila, Eni Wahyuni, Komar Irama, Fernanda, M. Tata, M. Yusuf, Muhid, Muhlis, Nani, Hadir. mana? Noval Rizky Pratama, mana Noval? Nunisari, Hadir. Nur Hosia, Fajar, Fatimah Mailani, Respi Okapiani, Hadir. Rosiana Firdaus, Hadir. Saiful Marif, Siti Amalia, Hadir. Siti Nurjana, Hadir. Siti Sofia, Sohib, Sukma, Susanti, Taptajani, Tim Bagus. Oke, alhamdulillah hadir semua ya dari 31 itu hadir semua. Usahakan setiap hari hadir, tetap jaga kesehatan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masih pada filan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke KD 3.2, yaitu menganalisis permasalahan filan. Nah, kompetensi dasarnya itu
menganalisis. Kita geser dulu. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis permasalahan pilar, dan untuk keterampilannya yaitu melakukan perbaikan konfigurasi pilar, ya. Dan indikator yang indikator pencapaian kompetensinya itu kalian akan mempelajari tentang menentukan cara pemeriksaan permasalahan pilar. Terus yang kedua itu mendeteksi letak permasalahan pilar. Dan keterampilannya memperbaiki permasalahan pilar. Lalu yang terakhir kalian akan belajar tentang menguji hasil perbaikan pilar, ya. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu menentukan cara pemeriksaan pilar. Ya, yang pertama kelihatan nggak? Ini aja dulu. Nah, kelihatan ya. Nah, ini apa tadi menentukan cara ini tujuan pembelajarannya. Itu yang pertama menentukan cara pemeriksaan permasalahan pilar, mendeteksi letak permasalahan pilar. Yang ketiga memperbaiki, dan keempat menguji hasil pilar. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara memeriksa permasalahan pilar. Pada minggu yang lalu kan kita sudah belajar cara mengkonfigurasi pilar dan pengertian daripada pilar. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang pemeriksaan permasalahannya. Gimana sih caranya kalau di pilar itu ada masalah, misalnya tidak terkoneksi, ya. Nah, itu akan kita pelajari dan kita selesaikan permasalahan tersebut. Oke? Nah, pada pembelajaran ini nanti juga kita akan melakukan penilaian, ya. Penilaian yang akan dilakukan setelah belajar menganalisis atau pada KD 3.2 dan kompetensi keterampilan pada 4.2, yaitu penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, ya. Nanti ada instrumen penilaiannya atau soalnya akan Bapak bagikan, ya. Dan nanti yang kedua yaitu keterampilan. Kalian praktek mengkonfigurasi permasalahan pada jaringan pilar. Oke, kita masuk ke materi, ya. Sebelum masuk ke materi, kalian duduk dulu berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan yang lalu. Sudah? Sudah berdasarkan kelompoknya, ya? Ya. Nah, kalau sudah, kalian perhatikan dulu sebelum kalian belajar dan membaca dari modul yang Bapak bagikan. Perhatikan ke depan dulu.
Nah, di sini permasalahan yang sering terjadi pada jaringan VLAN, ya. Apa aja sih permasalahannya yang sering terjadi pada jaringan VLAN itu? Yang pertama yaitu aplikasi yang menggunakan model client server tidak bisa berjalan normal pada beberapa PC dari total PC yang ada pada Cisco Packet Tracer. Permasalahan yang pertama. Yang kedua yaitu periksa dengan ping. Masih ingat ya, periksa dengan ping ya? Antar host untuk menghasilkan reply time yang besar atau sama sekali tidak reply. Namun indikator lag pada kabel normal itu nyala atau berwarna hijau, sama sekali tidak menunjukkan gejala yang aneh, ya. Tapi dia request time on, berarti itu sama saja dengan tidak terhubung atau terkoneksi, ya. Permasalahan yang ketiga yaitu PC atau beberapa host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamis, ya. Jadi PC yang kamu konfigurasi tidak mendapatkan IP, padahal kamu sudah konfigurasi. Nah, itu beberapa permasalahan yang sering terjadi pada jaringan, ya. Yang keempat, saat mencoba file sharing sering tidak bisa jalan meskipun hasil tes koneksi ping normal. Misalnya kamu mengirim foto dari komputer 1 ke komputer 2, tetapi foto itu tidak terkirim, ya, terblokir atau firewallnya terblok sama firewallnya. Nah, itu sering juga terjadi pada jaringan komputer, ya. Yang kelima, semua koneksi menjadi terputus secara tiba-tiba tanpa ada perubahan sama sekali, ya, yang dilakukan oleh admin jaringan, ya. Jadi koneksi menjadi terputus, ya, walaupun itu tidak ada yang dirubah oleh si admin jaringan. Ini permasalahan pada jaringan VLAN. Nah, ini prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN. Yang pertama yaitu troubleshooting. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, dan proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Troubleshooting sangatlah penting dalam dunia IT agar device yang error bisa langsung diperbaiki tanpa memakan waktu yang lama. Troubleshooting umumnya digunakan dalam berbagai bidang seperti pada bidang komputer, administrasi sistem, dan juga bidang elektronika dan kelistrikan. Jadi sebenarnya kamu pada saat konfigurasi komputer itu kalau ada masalah, ya, itu harus di troubleshoot. Di troubleshoot itu mencari penyebab masalahnya itu apa sih? Kenapa sih komputer bisa tidak terhubung? Ya, dicari menggunakan troubleshooting. Apakah kamu diagnosa atau troubleshooting dari kabelnya dulu, ataukah dari yang lainnya? Jelas? Kita lanjut. Troubleshooting VLAN. Langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan pengecekan alamat IP address masing-masing pada PC pada Cisco Packet Tracer. Yang kedua, mengatur masing-masing switch agar berada pada inter VLAN routing. Ya. Jadi sebelum ini kamu cek dulu IP-nya apakah sudah benar pada PC tersebut. Misalnya terjadi time request out atau request time on, lihat IP-nya sudah benar belum yang dikonfigurasi. Nah, itu adalah troubleshooting.
ya, mendeteksi, terus mengatur masing-masing visi, ya, untuk agar berada pada interpilar routing. Oke, nah itulah permasalahan yang sering terjadi pada jaringan pilar. Nah sekarang kalian baca atau pelajari dari modul yang Bapak bagikan. Ya, di situ baca sekitar lebih kurang 10 menit cukup ya. Nanti baru kita konfigurasi. Ya, silakan. Dipelajari lagi, didiskusikan lagi. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan. Diskusi. Kelompok 3 ini belum ada diskusi. Sambil dibaca, diskusikan. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti setelah berdiskusi kalian akan mengerjakan penilaian atau KPD yang kamu bagikan ya.
Oke, udah. Nah, setelah dipelajari ya dari modul itu, di sini kita akan praktek yang mengikuti modul yang sudah Bapak bagikan. Kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya di komputer kalian. Apakah mengulang ya mengkonfigurasi pilar pada Cisco Packet Tracer, yaitu pada satu switch. Oke, sudah dibuka semuanya? Nah, kalau sudah dibuka, silakan kalian buat topologi seperti gambar di sini, ya. Gambarnya di sini ada switch, terus ada komputer 4 ya, satu switch dan 4 komputer. Cara buatnya, perhatikan. Ini udah dibuka, sama seperti ini ya. Nah, di aplikasi Packet Tracer ini kita masukkan sesuai gambar yang tadi yang ada di modul kalian. Yang pertama yaitu buka dulu switch-nya, ya, sama seperti yang pertemuan yang lalu. Klik yang switch ini, terus pilih yang switch 2950. Diklik, terus masukkan ke sini. Sudah? Nah, terus masukkan 4 komputer sesuai yang tadi. Klik komputernya, masukkan ini, pilih komputer 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 komputer. Nah, semua komputer ini disambungkan ke switch. Misalnya komputer ini pada Ethernet 02. Sambungkan, pilih kabelnya di sini seperti gambar petir. Klik gambar seperti gambar petir ini, lalu dipilih kabelnya. Nah, kalau kabel untuk perangkat yang berbeda, ya, kita akan menggunakan kabel apa? Sprite atau T568B. Nah, itu kabel untuk disambungkan ke perangkat yang berbeda. Kalau ke perangkat yang sama, ROS ya, atau T568. Contohnya switch ke switch. Nah, itu pakainya kabel ROS. Nah, ini kan dari switch ke komputer atau switch ke PC. Itu kan kabel yang berbeda. Ya. Nah, kita sambungkan. Mana di sini yang untuk kabel Sprite itu gambarnya seperti ini, seperti garis lurus nih, BPD. Nah, kalau sebelahnya ini untuk crossover. Kita pilih kabel ini, terus klik pada switchnya, ya, klik pada
Ethernet satu, sambungkan ke sini ke komputer, pilih ke master Ethernet 0. Lakukan lagi semua ke semua PC ini, ya, sambungkan seperti tadi. Ikuti seperti ini. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, ya, kalian konfigurasi di ininya, di switchnya di sini, ya. Konfigurasinya ikuti langkah-langkah seperti yang ada di modul itu, seperti ini. Nah, ini keterangan topologinya, ya. Jadi pilar 10 terdiri dari port 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ya tadi, ya. Terus pilar 20 dari port 6 sampai dengan 10. Jenis kabel yang digunakan yaitu switch dari PC ke switch kabel SPI. Terus pada ini lihat pada kabel di sini. Nah, ini switch, ya. Ini pilarnya PC 0. Ini IP-nya. Berapa tuh IP-nya? 10.10.10.2. Itu pada PC 01. Terus PC 02 itu 03, ya. Terus pilar 20 ini 10.10.10.4 dan ini 10.10.10.5, ya. Jadi ini 2 PC pilar 20, 2 PC pilar 10. Berarti ini tadi dari 1 sampai 5, ya. Berarti ini kita rubah ininya di sininya. Ini kita rubah dari 6, ya. Dari 6 sampai 10 itu untuk pilar 20. Jadi dipindahkan ke 6. Dan ini dipindahkan ke 7. Nah, seperti ini. Oke? Ya? Sudah, ya? Nah, terus kita konfigurasi di sini di switch-nya seperti konfigurasi pada minggu yang lalu. Masih ingat kan? Nah, silakan konfigurasi. Ikuti modul yang sudah Bapak bagikan. Sekali seperti tadi, ya, seperti minggu yang lalu konfigurasi. Masih ingat kan? Kalau ada lupa silakan tanyakan. Ya, bulan 10.2, bulan 22. Sambungkan ke sini. Nah, ini kan 6 kalau udah masuk. Terus kalau sudah dikonfigurasi, kamu tes
jaringannya apakah terkoneksi antar pilar tersebut atau interpilar tersebut. Interpilar itu jaringan yang di pilar 10 saja, dia connect nggak antar jaringan tersebut. Terus kalau antar pilar berarti pilar 10 sama pilar 20 dicek pakai menggunakan metode ping. Oke, paham? Sudah semua ya? Nah, kalian cek sudah terkoneksi semuanya itu? Terkoneksi nggak antar jaringan PC 1 dan PC 2 terkoneksi nggak? Yang ini dengan ini koneksi ya? Ya, ini sama ini connect, ini dan ini connect, ya. Karena ini adalah satu jaringan pilar, yaitu pilar 10, ini pilar 20. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan ya sesuai LKPD yang Bapak kirimkan. Jadi seperti ini, LKPD-nya juga ada yang sudah dikirim ya. Kerjakan ada waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. Tunggu. LKPD-nya sudah kirim di WA grup ya. Nah, seperti ini LKPD-nya atau tugasnya. Nah, kalian buat ya sesuai dengan LKPD yang dikirim itu buat topologi seperti ini ya. LKPD kan ada kan, udah kan? Udah dibuka LKPD-nya? Iya, Pak. Oke ya. Nah, buat topologi seperti ini di komputernya. Kalau sudah dibuat terus konfigurasi, diskusikan dengan kelompoknya, lalu hasil dari konfigurasi tersebut kamu screen ya. Ini langkah kerjanya kamu baca. Nah, nanti kamu screen dan masukkan ke sini. Nanti hasil dari LKPD itu kamu kirimkan lagi ke WA grup. Oke? Ya, silakan kerjakan sesuai ini topologi yang ini. Ya. Ayo diskusikan, kerjakan. Jangan hanya beberapa orang aja aktif, yang ininya, yang lainnya kerjasama dengan kelompoknya, jangan antar kelompok, sesama kelompok saja kerjasamanya.
Kalau kurang jelas silakan tanyakan, boleh juga lihat di internet ya. Silakan diskusikan. Boleh lihat dari buku, modul yang mau bagikan, lihat di sumber YouTube juga boleh. Oke, udah? Silakan di kumpulkan kalau sudah, di share atau di kirim ke WA grup ya, ke WA Bapak ya tugasnya. Sama yang soal dari pengetahuan tadi dikerjakan juga ya. Nanti dikumpulkan lagi, dikirim juga di ini ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, silakan presentasikan ya hasil konfigurasi yang kalian buat ya. Silakan kelompok berapa? Kelompok 1? Silakan ya. Dari situ aja berdiri aja. Silakan dengarkan presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh, sebutkan di namanya ya, terus kelompoknya juga ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Herul Fadri, juga dibilang Idoy. Di sini kami berdiri ingin mempresentasikan yang telah kami konfigurasi, yaitu dengan jaringan VLAN. Yang kami dapatkan yaitu dengan konfigurasi VLAN, dan yang kami dapat komputer 1 dengan VLAN 10 dan alamat IP yang digunakan 192.168.0.1, dan dengan komputer 2 dengan VLAN 20 dan alamat IP-nya yaitu 192. Dengan VLAN 10 dengan alamat IP yaitu dengan 192.168.0.3 sorry ya, dan dengan hasilnya yaitu terhubung karena dengan satu jaringan. Sebelumnya dari kelompok lain ada yang ingin tambahkan? Ada dari kelompok lain? Tidak ada? Sama semua ya hasilnya? Ada yang berbeda nggak? Sama, terkoneksi semua ya? Ya, lanjutkan. Dan komputer 2 dengan VLAN 10 dengan komputer 3 dengan VLAN 20 yaitu tidak bisa terhubung karena dengan beda jaringan. Nah, cukup sekian, mungkin itu yang kelompok kami dapatkan. Kurang mohon lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang berbeda nggak dari kelompok 1 hasilnya? Sama semua? Sama semua ya hasilnya? Berarti sudah terkoneksi semua? Ya. Jadi kesimpulannya ya, kita langsung ambil kesimpulannya. Kalau sudah sama nanti saya koreksi lagi. Benar nggak jawabannya? Ya. Dari kesimpulan pelajaran kali ini bahwa ya pada
komputer di jaringan yang sama atau pada VLAN yang sama. Contohnya di situ VLAN 10 dengan IP 192.168.0.2 komputer 1 dan komputer 2 192.168.0.3. Apabila disambungkan atau dicek menggunakan metode ping, dia akan terhubung atau terkoneksi. Tetapi kalau dia dengan VLAN yang berbeda atau dengan network yang berbeda, dia tidak akan terhubung atau terkoneksi. Tetapi itu dengan metode VLAN, nanti pada yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas gimana caranya pada jaringan yang berbeda tersebut, ya, dengan network yang berbeda tersebut, dia akan terkoneksi. Itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak berikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian, ya. Terus semangat belajar dan jangan lupa nanti di rumah pelajari lagi, ya, tentang rutinnya, ya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas jaringan yang tadi yang berbeda tetapi akan tersambung atau terkoneksi. Silakan dibaca lagi atau dipelajari lagi di rumah, ya, pada modul yang yang sudah dibagikan. Nanti akan kita bahas lagi pertemuan yang akan datang. Oke? Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, pada kesempatan ini, ya, insya Allah ilmu yang kita dapat bermanfaat buat diri kita sendiri, buat orang lain, dan bahkan nanti untuk negara kita. Terus semangat belajar. Oke? Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, silakan KM untuk pimpin doa, ya, untuk menutup dan berdoa bersama. Silakan KM Fernanda. Fernanda di ini belum siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, langkah baiknya kita baca doa mulai. Doa selesai. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat, besok jaga kesehatan supaya bisa menempuh pendidikan ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan, ya. Sekian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf, ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.